Setelah beberapa hari lalu kita digemparkan dengan isu pemecatan STY yang dilanjutkan dengan sosok Patrick Kluivert yang akan jadi pelatih pengganti. Minggu sore, press conference akhirnya dilakukan, di mana Patrick Kluivert dikenalkan sebagai pelatih secara resmi oleh PSSI. Harapan baru pun muncul soal seperti apa Indonesia bisa bertarung di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 3 nanti, di mana ada optimisme tinggi ketika Patrick juga menargetkan 4 poin di 2 laga awal yang akan dimainkan. Selain itu, Patrick juga menjelaskan soal seperti apa timnas akan dibangun, di mana salah satu hal menarik kemudian ia katakan ketika ia berharap para pemain bisa main reguler di timnya masing-masing, karena itu akan mempengaruhi level fitness dari sang pemain. So, seperti apa Patrick Kluivert bakal membuat wajah baru Indonesia bersaing di round 3? Kita akan ulas hal tersebut termasuk penampilan mempesona yang baru-baru ini ditunjukkan Kapten Timnas Jay Izzas. Meskipun Patrick Kluivert baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas, namun pelatih asal Belanda ini sepertinya tahu hal-hal apa saja yang akan jadi prioritas timnas Indonesia. Pertama, soal round 3. Patrick menjelaskan bahwa ia punya target 4 poin untuk membantu Indonesia terus bersaing agar bisa lolos ke Piala Dunia. Selain itu, legenda sepak bola Belanda ini juga menjelaskan jika untuk mencapainya, salah satu prioritas timnas adalah menambah kekuatan. Di mana ia juga sudah mengatakan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang didatangkan, di mana salah satu yang ia sebut namanya merupakan sosok Jairo Riedewald. Pria 27 tahun itu akan dipercepat proses naturalisasinya, sehingga pada bulan Maret mendatang, mantan pemain Crystal Palace itu bisa gabung ke timnas untuk bermain menghadapi Australia. I personally have been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jairo Riedewald. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Selain itu, dalam urusan memanggil pemain, Patrick Kluivert nantinya juga akan mempertimbangkan faktor kebugaran atau level fitness sang pemain. Hal ini bisa dilihat dari menit bermain, di mana artinya ia akan menuntut para pemain timnas juga harus bersaing di klub untuk bisa mendapatkan menit bermain. Namun perlu diingat bahwa ini adalah salah satu faktor. Jadi bukan semata-mata misal belum main reguler terus nggak dipanggil. Namun yang pasti, apa yang disampaikan Patrick bakal menuntut para pemain untuk bisa menembus skuad utama timnya. Dan menurut Mimin, itu adalah pesan yang sangat bagus dan positif. Di sisi lain, kalau ngomongin performa para pemain timnas saat ini, terkhusus di kancah Eropa, beberapa pemain mulai menunjukkan tren yang positif teman-teman. Pertama ada Marcelino Ferdinand. Pemain timnas Indonesia tersebut baru-baru ini menjalani debut profesionalnya bersama Oxford United di tim utama. Ia main saat Oxford bermain di FA Cup. Dan tentu saja, ini membuktikan bahwa ia punya level untuk bersaing di ketatnya Liga Inggris. Kedua, ada Eliano Reinders. Sempat tersisihkan di timnya PSV Zwolle, Eliano mulai kembali bermain reguler di timnya. Terbaru, ia bahkan berduel dengan sesama pemain timnas Indonesia, yakni Calvin Verdonk di laga lanjutan Eredivisie Belanda. Sementara Kapten Timnas Jay Izzas, meski di laga terbaru timnya Venezia kalah dari Inter Milan 1-0, Jay kembali membuat siapapun respect atas penampilannya. Jay yang bermain penuh menghadapi Inter dan 3 blok krusial berhasil ia lakukan. Lihatlah bagaimana ia melakukan blok atas tembakan Lautaro hingga pemain Inter lainnya. Gold performa deh pokoknya dari Bang Jay. Jay Izzas tetap kapten. Siapakah yang akan jadi kapten timnas Indonesia dengan Patrick Kluivert jadi pelatih tim Garuda? Itulah yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang saat ini. Namun terbaru, dalam interviewnya dengan Najwa Shihab, Patrick memastikan jika band kapten akan tetap dipegang oleh Jay Izzas. Ia menilai gak ada alasan untuk merubah band kapten. Apalagi Jay Izzas juga tengah dalam form terbaik, baik dalam hal penampilan maupun leadership di ruang ganti timnas Indonesia.
Will you keep the captain, Jay Itzas, Of course. as the captain team, or will you have like an overhaul or a there's at the change of the moment squad? no No need? issues to change. So he's for now he's still the captain. He's still the captain. Yes. Jawaban dari Patrick tersebut menurut Mimin sangat baik. Karena dengan ia tetap menempatkan sosok Jay Itzas jadi kapten timnas, Patrick telah mengambil langkah tepat untuk menjaga kestabilan tim. Mengingat masa transisi di bawah pelatih baru biasanya membutuhkan figur pemimpin yang kuat dan konsisten. Necessary, but it's inevitable within the standings, within them who show. Siapa saja target pemain keturunan lainnya? Kembali bicara soal pemain keturunan yang jadi target timnas. Inilah hal menarik yang saat ini banyak ditanyakan. Dan jika mengacu pada press conference yang Patrick lakukan kemarin, maka ia menyebut jika ada beberapa pemain. Artinya bukan cuma Jairo yang tengah dibujuk. Lalu siapa? Di sini ada beberapa pemain yang diprediksi berpotensi besar untuk gabung timnas. Bahkan pemain-pemain grade A. Mulai dari Ole Romani yang sama-sama kita ketahui udah A1 lah ya. Ia bermain di Oxford United bersama Marcelino Ferdinand. Dan saat ini Romani juga sedang menjalani proses naturalisasi. Selanjutnya ada Emil Audero. Kiper keturunan Indonesia yang bermain di Liga Serie A bersama Como itu disebut-sebut sebagai salah satu target potensial. Ada juga Pascal Struijk, bek tengah yang bermain di Liga Inggris bersama Leeds United itu memiliki darah Indonesia dan berpotensi untuk dinaturalisasi. Selanjutnya ada Milan Manhoef, winger muda yang bermain untuk tim Stoke City itu juga masuk dalam radar PSSI. Belum lagi ada Tristan Goyer hingga Miliano Jonathans. So, selain jadi pelatih, Patrick juga jadi penghubung dan magnet bagi pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mengingat reputasinya di dunia sepak bola yang nggak perlu diperdebatkan. But it's inevitable within the standings, within them. Patrick, Indonesia sorotan dunia dan rival. Hadirnya sosok Patrick Kluivert benar-benar membuat Indonesia jadi sorotan dunia. Talksport baru-baru ini juga mengulas soal bergabungnya Patrick Kluivert ke Indonesia dengan misi lolos ke Piala Dunia. Selanjutnya ada Reuters yang juga mengulas soal Patrick yang mengincar Piala Dunia bersama Indonesia. Tentu kehadiran Patrick ini telah jadi perhatian dunia, tak terkecuali para rival kita. Media Australia ESPN juga mengulas kehadiran Patrick dan menilai jika penyerang legendaris Belanda itu akan menghadapi ujian yang sulit saat menghadapi timnas Australia di laga debutnya. Seperti kita tahu, hasil positif melawan Australia dapat meningkatkan posisi Indonesia di klasmen grup, yang secara signifikan bakal membuka peluang lebih besar untuk lolos ke putaran selanjutnya. Within the standings, within them who show. Sebagai pelatih timnas, dalam menjalankan tugasnya, Kluivert akan didampingi oleh dua asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor, yang merupakan pelatih berpengalaman yang pernah menangani klub-klub seperti AZ Alkmaar dan NEC Nijmegen akan membantunya dalam urusan taktikal. Sedangkan Danny Lansat yang merupakan mantan pemain internasional Belanda dan lama bermain untuk Wigan Athletic juga akan jadi asisten pelatih darinya. Selain keduanya, ada spekulasi bahwa Irfan Bahdim dan Rafael Maitimo akan membantu Patrick Kluivert untuk masuk ke jajaran tim pelatih. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menyatakan bahwa mereka akan bergabung dalam staf kepelatihan di timnas Indonesia. Meski begitu, Rafael Maitimo sendiri telah menyatakan kesediaannya untuk membantu timnas Indonesia jika dibutuhkan. Sekali lagi, hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membuka babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Dengan target ambisius lolos ke Piala Dunia, strategi yang jelas dan pendekatan profesional terhadap pemain akan jadi kunci. Apakah Kluivert bisa mewujudkan impian tim Garuda? Keputusan mempertahankan Jay Itzas sebagai kapten, mengutamakan kebugaran pemain, dan mendatangkan talenta keturunan Indonesia yang berkelas dunia, menunjukkan bahwa timnas Indonesia siap bersaing di panggung internasional. Namun tentu, tantangan melawan tim sekelas Australia di kualifikasi Piala Dunia akan menjadi ujian pertama yang sulit. Sekarang, tugas kita sebagai supporter adalah terus memberikan dukungan penuh untuk timnas. Karena seperti kata Patrick, kita harus bersatu untuk mewujudkan mimpi besar bangsa ini menuju pentas dunia. And a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend, I cannot speak,
I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.